Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada hari Kamis seperti biasa kita akan melanjutkan bedah buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Walaupun ini terkhususkan sebenarnya bahasan kepada para muslimah atau wanita, tetapi semua kaum laki-laki pun perlu mengetahuinya. Karena dia juga kalau sudah menikah punya seorang istri, ya sebelum menikah ataupun sudah nikah juga dia mungkin punya seorang ibu, tante, adik, anak perempuan. Orang di sekitar dia pasti ada kaum wanita yang dia butuh untuk memandu mereka agar memahami bagaimana menjadi muslimah yang benar. Dan kita sudah membahas ya sampai ke hadis 35 pada pertemuan yang lalu, yaitu membahas tentang masalah larangan Nabi SAW untuk menyambung rambut dan minta disambungkan, ya, baik yang menyambung rambut ataupun yang minta disambungkan rambutnya, ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis nomor 36 pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyatu, iyyaki wa muhaqqaratil dhunub, fa inna laha minallahi taliba." Artinya, wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang disepelekan atau dianggap dosa kecil. Karena di sisi Allah, dosa-dosa itu memiliki penuntut. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 4243. Ibnu Hibban jilid 7 halaman 337 dan beliau mensahihkannya. Demikian pula Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' di juz 2 halaman 392 mengatakan hadis sahih dari para perawinya juga adalah thiqat atau terpercaya. Saudaraku seiman, hadis ini secara lafaz Anda sudah bisa menangkap, ya. Artinya larangan seseorang itu berbuat dosa walaupun itu adalah dosa kecil. Semaksimal mungkin seorang muslim mengontrol dirinya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Gitu kan? Sengaja atau tidak sengaja. Karena memang dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi. Tidak boleh sama sekali justru dilanggar. Ya. Walaupun manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Bisa saja mereka lalai di waktu-waktu tertentu. Tapi kata Nabi SAW setelah menjelaskan semua anak Adam pasti berbuat salah. Lalu beliau mengatakan, dan sebaik-baik mereka yang membuat salah itu adalah orang yang kembali kepada Allah, ya, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa ini memang teman-teman sekalian mirip. Sering saya kasih contoh ini, kalau Anda di perusahaan, misalnya Anda bekerja di satu perusahaan, tentu perusahaan ini teman-teman sekalian akan punya peraturan-peraturan. Anda kalau masuk ke perusahaan maka mereka akan menjelaskan kepada Anda tentang masalah kalau Anda lakukan 1, 2, 3, 4, misalnya kebaikan-kebaikan lah, ya, mematuhi peraturan-peraturan perusahaan, maka Anda akan mendapatkan bonus ini dan bonus itu, misalnya gaji, bonus, fasilitas, dan segala macam. Tapi pasti di perusahaan juga itu akan ada teman-teman sekalian ancaman kalau Anda melanggar. Misalnya Anda tidak datang on time, Anda tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka ada konsekuensi dari itu kan. Biasa di perusahaan namanya SP, surat peringatan. Biasa ada surat peringatan 1, surat peringatan 2. Kalau sudah sampai 2 kali pun tidak mau, maka surat peringatan yang ketiga, itu adalah peringatan terakhir, atau bahkan sudah pasti bisa di PHK, ya, atau diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan kalau pelanggaran tersebut sudah terlalu fatal. Ya. Kalau masih masalah teknis biasanya masih dimaklumi, masih surat-surat peringatan. Tapi kalau sudah sampai pelanggaran itu fatal, atau pelanggaran kecil tapi sudah sering diulangin. Misal tadi telat datang, sudah dinasihatin, nggak boleh loh, harusnya datang on time. Tetap aja dia datang terlambat. Lama-lama perusahaan juga akan jenuh. Karena orang ini selalu kalau dicari jam 7 pagi, di akad selalu tidak pernah ada. Datangnya jam 9 pagi. Atau dia sering kali akad pulang itu jam 5 sore, dia jam 3, jam 4 sudah tidak ada di kantor, misal. Dan sudah diingatkan, ini nggak boleh. Tapi tetap saja dia mengulanginya. Nah ini hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian yang membuat ya mau nggak mau perusahaan akan mengambil sebuah keputusan jelas
ya, dan tegas kalau ini orang harus dihukum, ya seperti itulah. Jadi walaupun pelanggaran dia adalah teknis-teknis biasa, kecil, tapi karena rutin terulang dan sudah diberikan peringatan juga tidak mau, maka secara otomatis akan datang hukuman yang berat. Nah ini rasional memahami tentang masalah dosa-dosa yang dianggap sederhana oleh sebagian orang, gitu kan? Dia terus bolak-balik mengulangi kesalahan tersebut tanpa dia menyadari, atau mungkin dia menganggap remeh, mengatakan ini kan cuma dosa kecil, nggak masalah misalnya. Dan dia tidak kembali kepada Allah SWT, tidak jadikan sebagai bahan muhasabah, maka Allah pun akan mendatangkan konsekuensi dari perbuatan dosa dia itu. Tentu ini kita masih mengatakan tergantung daripada hak kausalitasnya Allah. Allah bisa memaafkan tanpa dihukum atau Allah hukum. Tapi makna sabda Nabi SAW, فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا, sesungguhnya di sisi Allah itu, dosa-dosa ini memiliki penuntut, artinya ada harus pembersihnya, ya. Harus ada sesuatu yang membuat dia bisa terhapuskan, apakah dari konsekuensi hukuman ataupun pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih jauh nanti bahas ini insyaAllah. Namun saya akan bacakan dulu penjelasan disampaikan oleh penulis. Kata beliau, Ahmad Al-Fayyumi dalam Al-Misbahul Munir berkata pada juz 1 halaman 143. Hakra syai' dengan huruf qaf didhammahkan artinya sesuatu yang bernilai rendah sehingga tidak dipedulikan, maka ia disebut sesuatu yang sepele dan hina. Artinya di sini kan dikatakan oleh Nabi SAW, ya Aisyatu iyaki wa muhakkaratiz dzunub. Jadi sedang dijelaskan di sini makna daripada muhakkarat atau yang dianggap remeh. Ahmad Al-Fayyumi mengatakan dalam Misbahul Munir, hakras syai', ya, dari kata-kata tadi potongan daripada muhakkirat itu dengan huruf kaf didammakan artinya sesuatu yang bernilai rendah. Nah, dianggap kecil. Nggak apa-apa gitu, ya. Sehingga tidak dipedulikan, maka ia disebut sesuatu yang sepele dan hina. Yang dimaksud dengan muhakkaratiz dzunub adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus akan menjadi besar. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu, misal penulis kitab Tahdhib Madarijus Salikin berkata pada halaman 123, tindakan terus-menerus berbuat maksiat merupakan sebuah kemaksiatan lain. Ya. Jadi melihat yang haram misalnya, ini dosa, tapi kalau dia terus ulangin, maka pengulangannya ini adalah dihitung dosa sendiri lagi. Dan berdiam diri, ditambah tidak menghalangi orang dalam berbuat maksiat, adalah sebuah sikap israr atau terus-menerus dalam kemaksiatan, memberi restu dan merasa nyaman bersamanya. Mayoritas para ulama memandang bahwa meremehkan kemaksiatan adalah jika seseorang sering terkalahkan oleh kemaksiatan. Dikatakan mayoritas para ulama memandang bahwa meremehkan kemaksiatan adalah jika seseorang sering terkalahkan oleh kemaksiatan. Maka yang dijadikan pedoman adalah seringnya mengalami kekalahan dalam kurung oleh kemaksiatan tersebut. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa makna meremehkan kemaksiatan adalah terus-menerus berbuat dosa kecil, baik dari satu jenis maupun bermacam-macam jenis dosa yang lainnya. Ini kurang lebih penjelasan yang ditulis oleh penulis tentang masalah makna daripada hadis ini. Dan kita insya Allah akan lebih dalam sekarang masuk kepada penjelasan daripada apa yang dimaksud ya dari hadis ini. Baik saudaraku seiman, kita akan coba bacakan beberapa dalil yang dibutuhkan untuk menjelaskan masalah ini. Yang pertama teman-teman sekalian, kita harus memahami bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka terus berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil ini. Dan nanti dosa-dosa kecil yang ditinggalkan ini akan membawa orang meninggalkan dosa besar. Itu secara otomatis gitu, ya. Tapi kalau seseorang terus melakukan dosa kecil itu akan membuat dia membuka pintu dosa besar ya. Seperti itu kurang lebih alurnya ya. Sehingga kita lihat orang yang terus menjaga agar dirinya jangan sampai terjerumus dalam dosa kecil walaupun satu. Itu sudah cukup membuat teman-teman sekalian dia jauh sekali dari dosa besar. Mirip dengan kalau ibadah. Kalau Anda sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah, dalam arti kata, Anda selalu sholat duha, sholat malam, Anda jaga sholat qabliyah, sholat ba'diyah,
otomatis ini akan membuat sholat wajibnya terjaga. Karena Anda sudah tidak mungkin menjaga semua itu kecuali memang Anda menjaga yang sunnahnya. Ya, seperti itu. Kita dengarkan hadis ya dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Qala innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. In kunna na'udduha ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Artinya Anas bin Malik menasihati beberapa orang dari tabi'in dan berkata, dan ini sampai juga nasihatnya kepada kita pada siang ini, sesungguhnya kalian melakukan satu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut. Artinya masalah kecil, nggak masalah. Namun kami menganggapnya di masa Nabi SAW sebagai sesuatu yang membinasakan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6490. Makna hadis ini adalah kami di zaman Nabi SAW tidak mau menganggap remeh dosa. Sekecil apapun kami berusaha untuk menjauhinya. Ya. Karena bisa saja dia akan membawa kepada perbuatan dosa besar. Atau ada yang kalian anggap ini adalah kecil. Ya, seperti ada orang sibuk terus mendengarkan musik setiap hari. Ya, sibuk terus melakukan yang dia anggap kecil. Padahal sebenarnya dosa besar seperti gosipin orang, fitnah, ya, riba dan seterusnya. Ini kan semua ini konsekuensinya berat sebenarnya. Gitu. Tapi karena dia menganggap remeh, ya sudah, jadi kecil bagi dia. Ibnu Battal memberikan sebuah statement, "Al-muhakkiratu idza kathurat sarat kibaran ma'al israr." Sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar, ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa itu. Jadi ada orang begini, dia buat dosa nih misalnya, antara dia sama Tuhannya, dia tutupi. Ini masih jauh lebih ringan tentunya. Artinya dia sama Tuhannya, dia berusaha untuk mohon kepada Allah agar dilindungi, mohon kepada Allah agar dimudahkan meninggalkan, dia beristighfar kepada Allah. Ini sudah menuju kepada jalur yang benar. Tapi ada orang tidak, dia berbuat dosa nih, dianggap remeh, diajak orang lain teman-temannya berbuat dosa yang sama, gitu kan? Berbuat dosa yang sama, terus saja dia mengajak mereka mengiklankan di medsosnya, terus mengajak orang, makin banyak orang untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Bahkan dia bangga dengan perbuatan tersebut. Bahkan menganggap remeh. Masalah neraka nggak masalah. Masalah siksa kubur nggak masalah. Dia terang-terangan. Nah, dosa-dosa kecil yang tadinya hanya kecil bisa jadi besar karena tadi isrornya. Artinya dia justru terang-terangan, justru pamer. Ya, justru pamer. Ada sebagian orang buat dosa begini. Misal dia belum pakai hijab seorang wanita. Sebenarnya meninggalkan jilbab itu kan dosa besar. Tetapi kan ada orang mungkin pada saat dia lakukan dosa itu, saya tanya, "Ukhti, kenapa belum tutup aurat?" "Iya nih, saya berharap, saya pengen sekali tutup aurat. Doakan saya ya." Dia tahu dirinya sedang melakukan pelanggaran. Dan dia, orang ini menuju ke jalan yang baik. Ini masih terbuka pintu yang Allah menilai ya niat baik dia itu. Insya Allah Allah akan berikan hidayah satu waktu. Beda sekali dengan orang, "Ukhti, kenapa nggak tutup aurat? Anda kan muslimah." "Ah, nggak usah urus saya." Ini masuk dalam israr, artinya dia justru berbangga, dia justru memamerkan kesalahan dia itu. Dan bukan mustahil. Mungkin karena penampilan dia yang bagus, membuat apa? Membuat akhirnya orang-orang mencontohinya. Gitu kan? Orang jadi ikutin cara dia berpakaian misalnya. Ini contoh. Atau mungkin dia punya retorika dalam bercerita sehingga membuat dia bisa hebat mengemas sebuah gosip. Dan akhirnya orang tertarik, orang jadi menyebarluaskan juga. Nah ini semua adalah hal-hal yang masuk dalam makna statement ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, Innar rajula la ya'malul hasanata fayathiqu biha wa yansal muhakkirati fayalqallahu wa qad ahatat bihi. Wa innar rajula la ya'malus sayyi'ata fala yazalu minha mushfiqan hatta yalqallaha amina. Artinya, sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya, serta meremehkan dosa-dosa. Okay? Dia sholat, dia segala macam, tapi dia menganggap remeh dosa. Maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia penuh dengan dosa. Karena kan terus diulangin, dianggap remeh gitu kan. Sesungguhnya seseorang sebaliknya melakukan kejelekan dalam keadaan terus-menerus merasa bersalah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam kondisi dia aman.
ya, dalam kondisi dia aman, gitu kan. Jadi apa namanya? Dibedakan sekali antara orang yang melakukan dosa itu karena dia tidak tahu itu dosa, ya. Ini kalau kita bagi beberapa jenis orang, ya. Kemudian dia lakukan, maka ini insya Allah lebih jauh daripada hukuman Allah SWT karena dia belum tahu, ya. Kemudian ada juga orang melakukan dosa, dia tahu, tapi dia ketakutan, dia takut dihukum sama Allah. Kemudian dia kembali kepada Allah. Ini menuju ke jalan yang baik. Ya. Ada orang, dia tahu itu dosa, dia lakukan. Tapi dia tidak mau dinasihatin, tidak mau diluruskan. Bahkan dia mengiklankan perbuatan dosa itu. Ini orang yang buruk. Ada orang yang lebih buruk lagi, mirip dengan kelompok ketiga tadi, tapi ditambah lagi dia menyiapkan fasilitasnya. Ya, misalnya dia minum khamr. Dia tidak minum, dia tidak bukan cuma sekedar ngajak temannya, sahabat-sahabatnya untuk minum khamr sama dia. Tidak sampai di situ. Dia juga ikut menyiapkan diskotiknya, barnya, segala macam. Tempat-tempat supaya orang makin ramai menikmati dosa itu. Nah, ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dosa ini, ya ibaratnya kalau orang melakukan perbuatan dosa itu, saya sering menggambarkan seperti Anda sedang berada di tepi jurang. Depan mata Anda ini jurang. Pasti, ya. Anda bisa terjerumus, bisa hancur di sana. Sebenarnya kalau Anda jatuh, Anda tergelunding, bisa hidup, bisa mati. Tapi mati lebih jelas gitu. Terbinasakan. Kalaupun Anda tidak mati, Anda jatuh ke bawah, konsekuensinya kalau Anda mau supaya bisa kembali lagi ke atas, bisa. Tapi dengan cara seperti apa? Anda harus bisa naik, mendaki, supaya Anda bisa kembali ke atas tadi, ya, atau di atas bukit. Seperti itu gambarannya. Nah, sekarang caranya gimana? Pada saat memang kemaksiatan depan mata. Supaya kita tidak jatuh. Tidak perlu Anda letakkan kaki Anda mengatakan, coba jatuh nggak sih? Ya, nggak perlu seperti itu. Ya, kita nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena memang kita bisa jatuh. Nggak usah kita coba-coba. Ugal-ugalan pakai motor. Udah tahu kalau jatuh bisa luka. Nggak usah dicoba. Gitu kan? Atau mengganggu orang, membesarkan knalpot ribut sampai telinga orang kesakitan. Dijadikan sebagai sebuah kebanggaan, apa yang mau dibanggakan gitu? Mengganggu orang lain. Jadi caranya, sebelum terjerumus, Anda berhenti. Cara yang paling aman itu. Pada saat ada godaan datang, Anda berhenti. Karena kalau tidak, konsekuensinya akan jatuh tadi. Dan kalau Anda jatuh, untuk kembali kepada level keimanan yang awal, itu butuh satu upaya yang besar. Anda harus mendaki, supaya Anda bisa kembali kepada level yang pertama. Contoh yang lain supaya mudah difahami, ibarat keimanan itu teman-teman seperti tangga, anak tangga. Dia setiap Anda naik tangga, Anda akan naik, Anda akan naik. Jadi setiap Anda buat satu ketaatan, Anda akan naik lagi, satu ketaatan. Terus Anda naik, sampai ke tingkat yang sangat tinggi. Nah, syaitan berusaha di belakang Anda untuk memberhentikan itu. Bagaimana caranya supaya Anda terhenti dari menambah level keimanan tadi? Bagaimana caranya? Dia harus mengejar itu. Dia harus membuat Anda tidak lagi naik levelnya. Maka yang dia lakukan adalah dia berusaha menarik. Dan syaitan itu kalau sudah berusaha menarik orang, jatuh misalnya turun satu tangga. Maka dia tidak akan diam, dia akan coba tarik sampai Anda jatuh ke tangga yang paling bawah. Sehingga untuk kembali kepada tangga keimanan yang pertama, Anda butuh upaya lagi naik. Bahkan pendongkrak awal yang membuat Anda bisa, ya, yang membuat Anda bisa merasakan tingkat keimanan yang pertama itu belum tentu bisa lagi mengembalikan Anda ke level yang pertama. Misalnya, Anda pernah dengar tentang surga dan neraka, lalu iman Anda bertambah. Mungkin di saat Anda melanggar, maka tidak akan bisa, ya, Anda kalau dengar itu lagi, terus Anda tiba-tiba kembali ke level yang pertama. Butuh satu upaya yang besar untuk itu. Ya. Terutama teman-teman sekalian, ya, yang bisa membinasakan, ya. Kalau dosa-dosa kecil, kita sudah bicara tadi. Dia kalau banyak, maka akan jadi dosa besar juga. Ada sebuah hadis begini. Lafadznya kurang lebih, Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang terus mengumpulkan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang mereka dalam perjalanan, kemudian mereka mampir ke sebuah lembah untuk istirahat tentunya. Kemudian tukang masak mereka mengatakan, coba kumpulin buat saya ranting-ranting, supaya saya bisa memasak gitu.
Maka setiap anggota dari yang hadir di situ keliling untuk mengambil ranting-ranting. Nah tadinya ranting yang dibawa mungkin tidak banyak kalau per orang. Tapi karena banyak orang yang datang, gitu kan. Kemudian digabungkan jadi satu, dia akan menjadi sebuah alat bakar api yang besar. Nah ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti dosa-dosa kecil yang terus saja dianggap remeh dan dilakukan sampai bertahunan gitu kan. Dia melakukannya. Tentu sekali lagi manusia tidak luput dari dosa-dosa teman-teman sekalian. Tetapi perlu kita fahamin tentang masalah kalau kita biarkan, kita tidak memberhentikannya di satu waktu atau di satu tempat ya. Kemudian kita beralih kepada apa yang dibolehkan, maka secara otomatis akan mengganggu seperti itu. Bahkan sering kali muncul teman-teman sekalian kegelisahan dalam jiwa. Nah ini karena efek daripada dosa itu. Ya. Kita dengarkan bagaimana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan atau meriwayatkan sebuah riwayat dari kakeknya dari Nabi SAW. Beliau bersabda kepada cucunya ini, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna as-sidqa tuma'nina wa innal kadhiba riba." Artinya, tinggalkan yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa. Sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Jadi Anda lihat akhir daripada lafaz hadis ini ya. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan sebuah kaidah penting dalam hidup kita ini. Apapun yang meragukan, udah tidak usah dilakukan. Kita ragu nih, hukumnya boleh nggak sih? Udah tinggalkan aja. Aman gitu. Itu lebih baik. Sementara diberikan contoh oleh Nabi SAW. Dan ketahuilah, jujur dalam permasalahan itu adalah ketenangan jiwa. Walaupun berat, tapi itu tenang. Karena itu bagian daripada ibadah. Allah SWT membolehkan, bahkan memerintahkan orang untuk jujur. Gitu kan? Kemudian, dusta, nah ini kemaksiatannya, adalah kegelisahan jiwa. Jadi orang kalau buat dosa teman-teman, minum khamar, berdusta, menipu orang, atau apalah yang dia lakukan, umumnya itu akan membawa kepada kegelisahan jiwa. Itu yang dimaksudkan dengan riwayat ini. Dalam lafaz lain dikatakan, fa innal khaira tuma'nina wa inna syarra riba. Ketahuilah bahwasanya semua kebaikan yang dilakukan dari ketaatan-ketaatan adalah ketenangan jiwa. Sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Anda lihat misalnya ada orang pernah menipu uang 1 juta rupiah misalnya. Dia kalau tidak bertobat kepada Allah SWT, tidak berusaha mengembalikan hak orang yang telah diambil itu, maka pastikan teman-teman sekalian, dia akan selalu gelisah setiap kali mendengarkan orang mengucapkan angka 1 juta. Pasti dia akan karena dia selalu terngiang-ngiang gitu. Yang Allah menyebutkan dalam surah Al-Munafikun tentang orang-orang munafik, yahsabuna kulla sayhatin alim. Ya. Mereka mengira bahwasanya semua teriakan itu terarah kepada mereka. Padahal sebenarnya bukan mereka yang dimaksudkan, tapi karena mereka berbuat sana. Orang subhanallah berbuat dosa ini, kesana sini. Dia kalau jalan, dia kalau kemana-mana, dia tidak tenang jiwanya. Karena dia merasa seperti ada sesuatu yang jadi beban gitu. Tapi orang subhanallah, saya bolak-balik masuk masjid ya di dekat kantor. Sampai hari ini alhamdulillah semoga Allah mudahkan ya dan mengikhlaskan niat. Saya melihat ada orang-orang yang kerjanya azan ke masjid, datang ke masjid. Mereka hidupnya susah. Secara ekonomi, subhanallah, untuk dapat makan hari itu aja mereka sulit gitu. Ya. Kadang-kadang saya duduk, tanya pekerjaannya apa, ngobrol. Mereka susah sekali gitu. Artinya, kalau dapat nasi makan hari itu saja dengan lauknya, dia dan keluarganya sudah satu kenikmatan yang luar biasa. Besok dipikirin lagi. Tapi kita temukan wajah-wajah mereka penuh dengan ketenangan jiwa. Ya. Ucapan-ucapan mereka penuh dengan percaya diri. Dan yang uniknya subhanallah, saya temukan dalam kondisi begitu pun mereka selalu mengatakan, kalau saya tanya bagaimana kabarnya, hari ini ada makanan. Alhamdulillah. Ini mungkin belum tentu bisa keluar dari lisan orang-orang yang kufur kepada Allah SWT atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka justru merasa semuanya serba kurang. Ini termasuk ketentraman jiwa subhanallah. Ada orang mungkin kaya raya, dan dia punya makanan banyak sekali, segala macam makanan ada, tapi dia nggak bisa nikmati. Saya pernah duduk dengan salah satu pangeran ya di Saudi. Itu kebetulan kami di Mekah. Masya Allah dia terkenal orangnya soleh ya. Dan dia menerima orang yang mau datang. Kebetulan saya subhanallah nginap di hotel yang beliau ada. Dan beliau tidak mau masuk ke istana kerajaan gitu. Nah, pada saat saya lagi masuk situ, saya dengan ayah saya rahimahullah, dengan kedua adik saya laki-laki.
Kami masuk, kemudian saya pamit ingin bertemu dengan salah satu stafnya. Dan diizinkan silakan. Kami pun diundang makan. Terus dia tanya kabar segala macam. Tanya tentang Indonesia. Saya jelaskan semua. Kemudian sempat dihidangkan makan. Tapi subhanallah semua orang makan, beliau makan tidak berbeda. Cuma satu mangkuk isinya cuma sayuran saja. Jadi ada terapi pengobatan gitu ya. Tentu saya tidak bicara tentang beliaunya. Beliau Masya Allah dikenal, yang saya tangkap adalah orang yang baik. Tapi ada orang begitu. Mungkin semua orang bisa menikmati makanan tapi dia tidak bisa. Ya. Bukan karena dia mau merendah atau dia... Memang ada masalah, dia nggak bisa gitu. Ini orang dalam kondisi baik aja bisa begini. Apalagi kalau orang dalam kondisi tidak baik. Orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Sulit sekali gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas." Artinya kebaikan itu adalah dengan berakhlak yang mulia. Dengan santun, dengan ramah, dengan sopan dan seterusnya. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Artinya dosa itu sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu. Ya. Walaupun kita melakukannya ya, dalam kondisi ya, kita sembunyikan, tapi juga sama orang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Maka ini adalah konsekuensi penjelasan masalah dosa. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa. Ini efek-efeknya maksudnya, efek daripada itu. Sampai-sampai jika seorang dalam keadaan bingung, Nabi SAW memerintahkan menanyakan pada hatinya dalam hadis ini. Apakah perbuatan tersebut termasuk dosa atau tidak? Ini terjadi tak kala hati dalam keadaan gundah gelana dan belum menemukan bagaimana hukum suatu masalah. Belum mengingatkan nasihatnya kepada Wabisa radhiyallahu anhu. Ya. Istafti nafsak. Tanya fatwa pada dirimu sendiri. Istafti qalbaka ya Wabisa. Tanya hatimu, wahai Wabisa. Dan beliau mengulangi ini sampai 3 kali. Al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu wa tutma'anna ilaihi al-qalbu. Ketahuilah. Selalu membuat senang gitu. Aftak nasu wa aftauka. Dan ketahuilah dosa itu dan kejelekan adalah selalu menggelisahkan dan mengguncangkan. Ya, selalu menggelisahkan jiwa dan membuat keraguan dalam dada walaupun engkau telah orang-orang dan mereka telah memberikan fatwa. Nah, ini seperti contoh banyak orang subhanallah kadang-kadang dia karena mau satu perbuatan yang dilakukan itu jadi halal, artinya dilarang, maka mereka sengaja menanyakan kepada seseorang, syekh, kiai, ustadz, gitu kan. Dia mengemas sebaik mungkin pertanyaan tersebut supaya jawabannya terarah kepada membolehkan dia gitu. Ya. Ini sering terjadi gitu. Makanya saya kadang-kadang atau kami kadang-kadang menjawab ya di pertanyaan pengajian kalau ditanya apa hukumnya begini, apa hukumnya begitu, maka kami katakan kami akan jawab sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan Allah akan membalas kami sesuai dengan jawaban kami. Artinya apa? Kami fahamin kalau Anda mengemas itu maka akan membuat Anda nanti ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya alami itu. Ada seseorang ibu bertanya di pengajian, suami saya zalim, suami saya begini, tidak memberikan nafkah, tidak segala macam, banyak hal yang buruk itu. Maka pertanyaan terakhir adalah, boleh nggak saya mengajukan perceraian? Maka saya bilang, kalau sesuai dengan apa yang ibu jelaskan ini, ya, banyak pelanggaran suami yang disebutkan, banyak sekali gitu. Dan ini secara syar'i sudah boleh sebenarnya si wanita ini minta minta cerai dari suaminya. Maka saya katakan boleh, gitu kan. Subhanallah, setelah selepas pengajian mungkin setengah jam atau 1 jam, ada seorang bapak telepon saya lalu menanyakan, sebutkan namanya lalu dia mengatakan, Ustaz Khalid, saya si fulan, saya ingin tanya, apa tadi di pengajian ada yang tanya perempuan begini? Maka saya katakan, iya ada. Ya. Dia mengatakan itu istri saya Ustaz, dan itu tidak benar. Apa yang
ditanyakan oleh dia, apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak benar. Saya sudah memberikan dia nafkah, saya sudah begini, saya sudah begitu, segala macam hal. Sampai dia mengatakan, kalau perlu saya akan menunjukkan bukti-bukti kepada Ustaz. Maka saya katakan, saya tidak perlu bukti itu Pak. Bapak selesaikan sama istrinya, tapi saya sudah jawab sesuai dengan pertanyaan ibu saja. Kalau dia tidak benar, maka antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, hadis Wabisah radhiyallahu anhu ini, dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada sesuatu yang merasa ragu. Jika jiwa dan hati itu tenang, maka itu adalah satu kebaikan dan halal. Namun jika jiwa dalam keadaan gelisah, maka itu berarti termasuk suatu dosa dan keharaman. Ingatlah bahwasanya hadis Wabisah dimaksudkan untuk perbuatan yang belum jelas halal atau haramnya, termasuk dosa ataukah bukan. Sedangkan jika suatu sudah jelas halal dan haramnya, maka tidak perlu lagi merujuk pada hati. Jadi maksudnya ini kalau ada keraguan saja. So, kalau sudah jelas haram berarti dia haram. Ya. Saudaraku seiman, kalau seandainya ada orang yang berbuat dosa tapi dia tenang dengan dosa itu, dia anggap itu tidak ada masalah. Ya. Sudah diingatkan dia tidak mau peduli, tetap aja. Lalu kemudian kita lihat orang ini tetap saja melimpah dalam kenikmatan. Ada apa sebenarnya? Kok bisa gitu? Maka ini cukup banyak jawabannya. Di antaranya teman-teman sekalian adalah makna tafsir surah Al-Mutaffifin ayat 14. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna menutupi hati mereka di sini adalah yang dimaksud kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Jadi nggak lagi tersentuh untuk bisa mengingat akhirat, untuk beribadah, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sudah tidak lagi kesentuh ke situ, ya. Jadi menutupinya. Dan juga dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau engkau melihat sebuah nikmat melimpah pada orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi dosa besar, ya, maka ketahuilah itu adalah tadarruj atau tahapan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seperti kasus banyak kaum-kaum sebelum kita, kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Nuh, ya, kaum-kaum Nabi-Nabi semuanya. Itu umumnya mereka pada saat dekat hari-hari mereka akan disiksa, justru Allah limpahkan kenikmatan pada mereka. Badan mereka makin sehat, mereka makin gembira, tertawa-tawa, mereka panen yang bagus, ya. Gembalaan mereka makin sehat, gitu kan. Sampai mereka tuh makin lalai karena Allah memang sudah akan menghukum mereka, ya. Jadi hati-hati saja. Kalau Anda berbuat dosa tapi sementara hati Anda gelisah, hati Anda tahu ini adalah kesalahan, Anda coba kembali kepada Allah, itu adalah hal yang baik. Itu umum terjadi karena kita tidak mungkin lepas dari dosa, gitu kan. Tetapi kalau Anda menganggapnya adalah sesuatu yang tidak masalah, ya, bahkan menantang, tidak mungkin Allah menghukum saya, apa sih, dan seterusnya, maka ini akan mendatangkan konsekuensi dosa, ya, yang berbahaya sekali. Makanya Nabi SAW sering kali membaca doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta agar selalu berbuat kebaikan dan aku meninggalkan perbuatan kemungkaran, ya, kemungkaran. Dan ini hal yang mesti digarisbawahi teman-teman sekalian, ya. Jadi kita bagaimana supaya tersibukkan, selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Kalaupun ada kemaksiatan, kita segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada saat Nabi SAW sedang berada di atas tunggangan satu keledai bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya. Maka aku sarankan jangan kau tinggalkan doa setiap kali habis sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Karena kalau Allah tidak tolong, kita nggak bisa. Ya. Tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu. Kalau Anda termasuk orang yang tidak pernah luput untuk berzikir, ingat, baik itu zikir rutin habis sholat, baik itu zikir pagi petang, baik itu zikir di setiap ada kesempatan Anda membaca salawat, membaca istighfar, membaca la haula wala quwata illa billah. Ada kesempatan, itu luar biasa. Makanya kata para sahabat ridwanullah alaihim, siapa yang Allah mudahkan lisannya beristighfar, berarti Allah ingin mengampuninya. Siapa yang Allah mudahkan dia berdoa, maka Allah ingin mengabulkannya, kan begitu. Ini hal yang positif sekali, gitu kan. Maka siapa yang terbiasa ini siapa yang bisa ini luar biasa. Walaupun kadang-kadang terlintas satu dua celah syaitan bisa masuk kepada dia, ya.
Tapi orang seperti ini seperti ibaratnya orang yang sedang bertarung dan dia punya tameng yang sangat kuat, gitu kan. Dia bisa menaklukkan setiap saat musuhnya. Maka ini ibarat dia sama atau melawan syaitan itu. Dia punya banyak perangkat. Tapi kalau ada orang teman-teman sekalian, dia sudah lalai dari zikirullah, lalai dari sholat 5 waktu di masjid, lalai dari ibadah-ibadah sedekah, baca Quran. Ini tidak ada pada dia. Kemudian dia tambah lagi terjerumus dalam dosa yang dianggap remeh. Ini sudah jelas kebinasaan di depan mata dia. Wa na'udzubillah. Dan perlu juga Anda ketahui bahwasanya kalau dosa, terutama dosa besar ya. Ini kan kita bicara dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil terus dibiarkan maka akan jadi dosa besar kan. Nah ini akan mendatangkan musibah-musibah. Gitu kan. Seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma nuzzila bala'un illa bidhanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Ini statement yang sangat masyhur dari beliau. Beliau mengatakan tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Musibah ini artinya baik secara individu ataupun umum, kena semua orang ya. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah itu hilang melainkan dengan taubat. Ini kaca kuncinya. Ini pernah kita jelaskan ya di materi khusus tentang masalah taubat di beberapa pertemuan kita yang lalu ya. Insya Allah mudah-mudahan Anda bisa temukan di playlistnya YouTube, insya Allah ada ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian sehingga merata dan Anda atau kalian tidak sukai, itu semua dari hasil tangan kalian. Kan tidak mungkin orang patuh di perusahaan baik kemudian dia dibenci tanpa sebab. Tidak mungkin. Orang prestasi di perusahaan banyak yang dia datangkan gitu kan. Tapi kalau orang malas, orang banyak buat pelanggaran, maka ini dikeluarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat. Ya, nikmat ibadah, nikmat kekhusyuan dalam sholat, nikmat berzikir, nikmat baca Quran, nikmat berdoa, nikmat ibadah ini hilang. Lebih jauh daripada itu, akibat dosa akan mendatangkan bencana. Jadi awalnya hilang dulu kenikmatan, dan lama-lama datang bencana. Oleh karena itu hilangnya suatu nikmat dari seseorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah disebabkan juga karena dosa. Ini diambil dari buku Al-Jawabul Kafi halaman 87. Ya. Ibnu Rajab berkata rahimahullah Al-Hambali, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa. Karena semua musibah itu disebabkan karena dosa. Jadi semua kejelekan disebabkan karena dosa. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Jadi ini poin-poin yang perlu digarisbawahi tentang masalah bagaimana seseorang itu sebenarnya kalau patuh kepada Allah, Allah akan limpahkan kenikmatan pada dia, kenikmatan ibadah, kenikmatan rezeki dan segala macam, dan tidak ada seseorang yang melakukan maksiat kecuali akan ditahan kenikmatan ibadah itu, lalu kemudian musibah juga akan datang kepada dia. Allahu a'lam. Ya, ini kurang lebih gambarannya, dan kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi pegangan untuk kita semua tentunya, yaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Artinya, Anda mau jadi orang baik, Anda mau jadi dekat kepada Allah, maka Anda tinggal memperbaiki diri Anda. Menjadi orang yang baik saja, selesai. Anda tobat nasuha dari dosa-dosa, dari kekufuran, dari kemaksiatan, lalu Anda kembali kepada Allah, Anda nikmati yang halal, kerjakan perintah, meninggalkan yang larang, yang dilarang, maka Anda akan hidup tentram dengan izin Allah SWT sebesar apapun kesalahan yang sudah pernah Anda lakukan. Allahu a'lam.